Aku definisi keperawanan sendiri tuh nggak begitu penting ya. Kalau kakek sendiri dapat sex education dari mana? Aku lebih banyak dari TikTok. Karena nggak adil juga ya kalau Iya. perempuan ditanya lo perawan atau enggak gitu. Sedangkan kita nggak bisa nanya nggak sih ke laki-laki kayak Iya. lo perjaka atau enggak gitu. Kayak nggak ada bedanya gitu kan, kayak nggak adil banget. Misalnya adalah mungkin laki-laki munafik di luar sana yang kayak gue nggak mau dapat istri yang nggak perawan kayak Bener emang banget. kita bisa mastiin kalau dia itu perjaka atau enggak? Pernah dengar nggak kak? Kalau misalnya katanya kalau udah nggak perawan tuh jalannya ngangkang gitu. Halo teman bicara, di samping aku siapa nih namanya? Halo, aku Asmita. Kamu siapa ya? Panggil aku Kay aja. Oke, kakek. Iya. Bagaimana kita bisa mengetahui status keperawanan seseorang? Gimana nih? Kalau aku pribadi sih ya kayak yang aku bilang tadi sih kayak mungkin kalau kita lihat dari definisinya itu tadi kayak perawan berarti dia apa itu namanya dia belum nikah gitu kan, mungkin kayak bisa dilihat dari status menikah atau tidaknya. Cuman di zaman sekarang ini balik lagi kayak apa ya, aku tuh pernah search gitu loh, cukup tinggi tingkat apa ya, bisa dibilang tidak perawannya gadis-gadis di Indonesia ini. Cuman kan kayak itu nggak bisa dinilai dong oleh seseorang, apalagi yang kayak cuman hanya apa ya sekilas mata gitu, yang kayak itu sangat tidak terlihat gitu tuh loh. Terus gimana? Pernah dengar nggak kak? Kalau misalnya katanya kalau udah nggak perawan tuh jalannya ngangkang gitu. Mungkin ini ya terlalu kolot ya yang kayak Iya gitu kan? kayak Ya, tapi masih banyak kan iya, yang bener, ngomong kayak gitu. bener sih kayak di Indonesia ini ya mungkin bukan yang Gen Z atau yang milenial yang kayak gitu yang udah lebih kayak ibu-ibu yang dia jalannya kayak gitu, bener sih. Iya Cuman kan? itu sebenarnya nggak bisa dijadiin tolak ukur nggak sih, kayak ya emang mungkin dia dari bayi dia nggak dibendong gitu kan, jadi emang jalan yang ngengkang kan ya nggak bisa dijadiin suatu penilaian juga gitu loh. Gitu sih. Kalau menurut kakak gimana? Ya kayak gitu nggak bisa sih kita yang kayak kamu bilang kan, katanya kalau misalnya jalannya ngangkang belum tentu dia nggak perawan kan. Iya dong. Sedangkan di dunia kita sekarang inilah zaman sekarang ini masih banyak banget yang pikirannya tuh masih kayak gitu kan, kayak Betul. ngeliat cewek jalan yang nggak bagus aja tuh pasti ini pasti udah bla bla bla, udah pasti kayak gitu kan, kayak Iya. anjir, udah orang-orang gitu deh penilaiannya. Terus ada juga nih teman aku bilang kalau misalnya cewek rambutnya pecah-pecah dia udah nggak perawan, padahal kan karena gara kita catokan hair dryeran ya nggak Iya, sih? betul. Tapi Kayak dia beranggapannya kayak gitu, dia masih mempercayai hal kayak gitu. iya, banyak faktor ya sekarang. Sebenarnya balik lagi ke Penilaian masing-masing pikiran, ya? iya pikiran orang masing-masing sih. Jadi ya mau misalnya lah kita bilang, ini gue masih perawan nih. Ya kalau orang itu nggak percaya kita perawan juga, ya buat apa gitu ya. Iya, Penting bener. gimana cara kita nunjukin versi terbaik dari diri kita gitu loh. Aku mau nanya nih. Bagaimana reaksimu jika seseorang bertanya soal status keperawananmu? Pertanyaannya itu agak sensitif ya. Kalau misalnya ada orang yang nanya tentang keperawanan, aku sih kayak gimana ya? Aku tanya seberapa penting sih emangnya buat dia nanya itu, kayak gitu sih. Maksudnya aku juga nggak mau jawab. Berarti nggak bakal kakak jawab soal Iya. pertanyaan itu gitu ya? Kalau kamu gimana nih? Iya sih, mungkin kurang lebihnya sama ya, karena menurutku itu kan privacy ya, kita perempuan ya, masa Bener ditanya banget. kayak kamu perawan nggak gitu kan, nggak etis ya gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Apa definisi keperawanan menurut kamu? Kalau definisi keperawanan menurutku ya, mungkin keperawanan ini
awalnya sebagai simbol ya, simbol seseorang tuh kayak udah nikah atau belum. Cuman kalau dilihat globalnya lagi, apalagi di 2022 ini gitu kan, generasi Z kayaknya nggak bisa juga menandakan kalau keperawanan itu yang sudah nikah atau belum gitu. Jadi apa ya, sebenarnya nggak bisa digeneralisir juga kayak keperawanan itu apa gitu sih. Nah, kalau menurut Kakek sendiri nih, keperawanan tuh apa sih definisinya? Nah, kalau menurut aku definisi keperawanan sendiri tuh nggak begitu penting ya. Karena kita sebagai wanita nih ya, yang dinilai itu bukan dari keperawanan kan. Jadi kayaknya definisi itu aku nggak penting. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Iya. Menurut Kakek nih, apakah tabu berbicara soal keperawanan? Tabu enggaknya itu kayaknya enggak ya, karena di circle aku tuh nggak ngomongin tentang keperawanan melulu gitu. Dan ya kembali lagi definisi perawanan tuh nggak penting, jadi nggak perlu ngomongin itu sih. Kalau kamu gimana nih? Kalau menurut aku tabu atau enggaknya mungkin tergantung kita berbicara itu sama siapa gitu ya. Kalau dibilang tabu atau enggak, mungkin di Indonesia ini yang adatnya ketimuran kayak ngomongin masalah, mungkin ini bersangkut paut sama kayak sex education gitu kan. Mungkin orang-orang kayak misalnya kita ngobrol sama orang tua kita tuh masih menjadi suatu hal yang tabu. Cuman kalau generasi milenial, generasi Z itu tuh udah bukan hal yang tabu lagi buat bicara ini tuh, karena kayak sex education ternyata juga cukup penting gitu loh buat kita gitu sih menurut aku. Oh iya, benar-benar. Kita lanjut aja nih ya, Kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting keperawanan menurut kamu? Menurut aku keperawanan itu bukan dari penting gak pentingnya perawan ini ya. Karena itu bukan menjadi tolak ukur seseorang wanita itu dinilai gimana nggak sih, kayak value-nya perempuan itu nggak bisa dinilai dari apakah dia perawan atau enggak gitu. Kayak sebenarnya value wanita ini bukan dari perawannya, tapi dari bagaimana cara dia bersikap, bagaimana ketika dia menyampaikan sesuatu, bagaimana pendidikannya gitu loh. Jadi perawan itu bukan bukan menjadi suatu hal yang pantas dipertanyakan lagi gitu loh. Dan menurut aku ya seseorang perempuan itu bisa memilih sendiri, karena menurutku juga nih perempuan juga di usia matang atau tidak, dia bisa memilih haknya sendiri. Kayak itu tuh bukan menjadi patokan ketika dia misalnya let's say dia udah nggak perawan berarti dia gagal, nggak juga gitu loh. Jadi ya hak setiap perempuan lah kayak gitu. Kalau menurut kakak sendiri tuh penting nggak? Kalau menurut aku tuh nggak begitu penting, karena kalau menurut aku ya wanita itu kan yang dinilai itu dari 3B, yaitu brain, beauty, sama behavior. Jadi nggak ada tuh yang virginity, nggak ada. Jadi menurut aku ya dihitungnya dari otak dulu, pasti dari fisik sama perlakuan masing-masing pribadinya gimana, kayak gitu sih. Betul, berarti kurang lebih sama ya. Iya. Oke, next ya. Oh nih, apakah kakak pernah membicarakan keperawanan dengan orang tua? Nggak pernah. Karena orang tua aku bukan yang strict parents, bukan yang gimana-gimana, dan anaknya juga ya pada akur gitu di rumah, nggak yang pulang malam main-main, tapi masih di batas normal gitu. Jadi orang tua aku nggak worry sama sekali tentang itu, kayak gitu sih. Kalau kamu gimana? Kayak yang aku bilang tadi sih, kayak keperawanan ini kan menyangkut sex education ya. Benar. Kayak mungkin orang tua kita tuh lebih ke warningnya, kayak kamu tuh hati-hati misalnya bergaul atau ya menyangkut keperawanan itu sendiri ya gitu kan, yang namanya orang tua pasti nge-warning tentang itu. Cuman kalau sedetail kayak kamu masih perawan nggak gitu ya nggak pernah juga ya, gitu. Bener. Oke, next ya. Oke. Wah, pertanyaan terakhir nih.
Oh, keperawanan dapat dinilai dari bentuk selaput darahnya. Menurut kakak gimana? Selaput darah ya. Heeh. Kalau menurut aku, kalau dari kesehatan tuh ya, nggak semua wanita tuh punya selaput darah, bener nggak? Iya, Ya kan? setauku juga gitu sih. Dan bentuk selaput darah itu ada beberapa macam. Jadi nggak bisa langsung kayak, lo nggak punya selaput darah, lo nggak perawan. Padahal emang dari bayi dia nggak punya gitu kan. Bukan berarti dia having sex, bener nggak? Iya, betul. Kayak gitu sih menurut aku, jadi nggak bisa dinilai dari selaput darah. True. Dan gini, simpelnya sih gini ya, kayak setiap orang tuh wujudnya aja udah beda-beda gitu. Benar. Terus gimana selaput darahnya mau disamain kayak harus bentuknya sama semua, ya nggak bisa juga gitu. Iya. Apalagi kalau mau dibilang karena ada selaput darahnya itu perempuan masih virgin, enggak juga sih menurut aku, karena selaput darah tuh sangat rentan gitu loh, bukan cuman karena having sex gitu kan. Bisa jadi mungkin karena olahraga, Main itu, sepeda ya. iya, main sepeda itu jadi kenapa-kenapa selaput darahnya, atau kayak ya nge-gym aja tuh bisa gitu loh. Jadi ya nggak bisa dinilai dari selaput darah juga sih ya. Lanjut ya. Oke. Terus dari mana sih kamu belajar tentang sex education? Sebenarnya kalau sex education itu cukup menjadi hal yang tabu ya di Indonesia ini dengan adat kita. Tapi aku sendiri sih kayak dari keluarga yang cukup open minded gitu, bahkan kayak ibuku, ayahku gitu, yang kayak ya kita semua berbicara luas gitu, yang kayak aku sempat dapat sex education itu sendiri ya dari orang tuaku, ditambah lagi media sosial sekarang juga sangat luas gitu ya. Mungkin kita yang harus memfilter sendiri gitu kan. Jadi ya aku dapat sex education itu dari berbagai hal, dari sosial media, dari orang tuaku juga, bahkan mungkin dari teman-temanku gitu. Jadi luas sih. Kalau kakek sendiri dapat sex education dari mana? Aku lebih banyak dari TikTok. Bener ya? Ya nggak Bener sih? Ya kan dari dokter Boyke ya, Oke. salah satu channel juga. Iya, Ya kan, dari situ sih aku juga banyak tahu tentang sex education, biar jadi nggak gampang ngejudge orang juga kan dari Betul. perawan atau nggak perawannya. Jadi nggak di beda-beda ini, ya kita wanita tetap wanita gitu, bukan lo perawan, lo nggak perawan, nggak bisa bareng gitu, nggak. Karena nggak adil juga ya kalau Iya. perempuan ditanya lo perawan atau enggak gitu, sedangkan kita nggak bisa nanya nggak sih ke laki-laki kayak Iya. lo perjaka atau enggak gitu. Kayak nggak ada bedanya gitu kan, kayak nggak adil banget. Iya bener, kayak misalnya adalah mungkin laki-laki munafik di luar sana yang kayak gue nggak mau dapet istri yang nggak perawan, kayak Bener emang banget. kita bisa mastiin kalau dia itu perjaka atau enggak, ya kan nggak bisa juga Padahal dia gitu loh. tukang jajan. Iya gitu kan. Kesel ya saya kalau mendengar pertanyaan itu gitu loh. Kiranya mau aku buka, Kak. Nah, jadi kakak hadap ke serong ke situ, ya kakak serong ke sana. Nanti kalau kiranya udah dibuka, kalau aku bilang silakan, nanti kakak bisa saling berhadapan dan kenalan dulu. Nanti aku kasih kak terakhir. Bisa saling berhadapan. Gimana nih? Kita abis ngebahas tentang keperawanan ya. Seru banget ya. Seru Baru banget. tahu aku ini ternyata teman bicara aku ya. Terus ini aku nulis tinggi, beneran tinggi nih. Oh iya, Oh bener ya ternyata ya. kok bisa ngeramal tinggi dari omongan tuh kok bisa? Feeling Virgo nggak pernah salah. Baik, Virgo. Baik. Oke. Iya kayak gitu deh. Oke, jadi ini tuh terakhir, Kak. Ada 2 kartu terakhir. Nanti bisa ditanyain lagi ya. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Oke. Menurut kamu, apakah status keperawanan mempengaruhi nilai seorang perempuan? Enggak. Enggak sih. Kenapa tuh? Karena nggak mengerubah apapun kan, maksudnya. Tuh. Karena emang kita dari lahir juga nggak tahu perawan apa enggak. Ya kan selaput darah itu kan nggak bisa dicek kan ya. Iya. Seharusnya Jadi- sih gitu ya. Ya nggak perlu lah. Kalau menurut kamu gimana? Apa itu tadi? Penting. Mempengaruhi nggak nilainya?
enggak sih, balik lagi yang aku bilang. Let's say dia perawan, kalau dia nggak ngerti value-nya sendiri, ya sama aja, bakal jelek juga gitu kan. Jadi seorang perempuan tuh ya patut dinilai dari value-nya, karena dia kepribadiannya gimana, dari bersikapnya gimana gitu. Oke, sekarang aku ya nanya. Menurut kamu nih, keperawanan penting gak di mata laki-laki? Di mata laki-laki, mungkin balik lagi ke pribadi laki-lakinya sendiri ya. Mungkin kalau ya kayak aku bilang tadi, munafik gitu kan, bisa aja dia gue maunya yang perawan gitu, sedangkan kita nggak bisa kita nggak bisa tahu dia perjaka atau enggak gitu. Tapi balik lagi sih, kayak kalau misalnya si perempuan ini memiliki value yang tinggi, nggak mungkin laki-laki bisa remeh sama dia. Iya benar. Gitu. Kalau menurut kamu gimana? Tadi pertanyaannya, keperawanan penting di mata laki-laki. Kayaknya kalau zaman sekarang tergantung lingkungan juga ya. Balik lagi lingkungan. pribadi laki-lakinya kan. Tapi kayaknya masih banyak deh di luar sana tuh laki-laki yang ngukur cewek tuh dari dari perawanan. Iya. Ya tapi ya kita nggak bisa juga dianggap remeh kalau value kita tinggi. Iya, Kayak ya kita bisa bisa sukses dengan diri kita, terus masa ya laki-laki bisa meremehkan? Enggak juga kan. Iya benar. Tapi masih banyak banget di luar sana. Padahal dia ya itu benar cowok-cowok munafik kan. Pak, tapi mau pertanyaan satu lagi ya. Oke. Tapi pandangan kakak buat buat perempuan yang yang merasa bahwa dia harus menjaga keperawanannya, itu menurut kakak pandangannya gimana? Apa ini kita yang nanya atau gimana? Enggak, udah jawab aja. Oke. Diskusikan. Oke. Menurut aku itu hak pribadi masing-masing ya. Berarti dia bisa menjaga dirinya aja gitu. Dan kalau misal pun dia nuntut dia maunya laki-laki yang nggak pernah jajan, ya itu wajar karena dia pun udah menjaga diri dia sebaik mungkin, kayak gitu sih menurut aku. Kalau aku sih perempuan yang mau ngejaga keperawanan ya harus dong, maksudnya harus dalam artian ya semua perempuan harus bisa menjaga dirinya gitu kan. Jadi ya balik lagi ke yang aku bilang, itu hak setiap orang gitu. Kembali lagi ke hak kan berarti. Betul. Oke, bisa dikasih tahu tadi kakak nulis apa tuh tadi? Aku nulis Oke. Tapi kakak termasuk Gen Z atau milenial? Aku apa ya, 2000 apa? 2000 Gen Z berarti. Bisa diceritain kak, tadi nulis apa, terus kenapa nulisnya? Aku nulis open minded yang pertama karena ya kita berpandangan luas, karena kan nggak sedikit juga ya orang yang masih memandang sempit hal ini gitu loh. Tuh. Terus generasi milenial atau Gen Z. Gen Z tuh lebih suportif gitu, lebih objektif nilainya. Objektif apa sih? Ya pokoknya lebih bisa open minded lah gitu. Oke. Sama satu lagi, asik banget gak sih kita ngobrol dari tadi. Oke, habis ini kita main. Kalau aku nebak aja pasti tinggi nih orangnya. Ya kan? Terus well educated, karena dari cara berbicaranya juga dia kayak ya well educated aja gitu. Thank you. Kan? Terus yang terakhir, woman support woman. Karena berasa banget vibes-nya cuy. Ya kayak harus juga nggak cewek sih? apapun dibela gitu ya, asal bener dan gak ngerebut lakinya dia. Oh iya dong. Aja. Thank you kakak. Thank Thank you. you.